Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, guru penggerak Angkatan 9, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee bersama saya, Maria Crescencia Novimbangga dari Smaska Alvarez Paga. Saya Margareta Suharti Digesi dari SMP Negeri 1 Paga. Saya Maria Margareta Oktaviani dari SMA SK Alvarez Paga. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Selamat siang Ibu Novi, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu Tini, kabarnya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Ya puji Tuhan, saya baik-baik saja. Ya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching nih. Tapi sebelum itu, mari kita membicarakan beberapa hal dulu ya Bu ya. Boleh ya Bu? Boleh. Baik, jadi Bu Novi, untuk proses coaching kali ini saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah proses coaching kali ini sudah sesuai dengan alur kita, di mana apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana respon dari coachee untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan yang kedua, saya juga akan mengamati apakah proses coaching kali ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Bu. Baik Bu, ini pertama, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, baik Bu, dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus dengan mendengar dengan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada 3 ya kompetensi yang mau Ibu kembangkan. Lalu begini Bu, kompetensi mana yang lebih fokus Ibu ingin kembangkan pada proses coaching kali ini? Dalam proses coaching nanti, saya ingin lebih fokus memperhatikan kompetensi pertanyaan berbobot. Oke, jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Mengenai pertanyaan berbobot ini, penilaian saya adalah terkadang yaitu saya mengajukan pertanyaan yang sedikit melebar dan keluar dari tujuan pembicaraan. Jadi saya ingin melatih lebih banyak pada bagian itu. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhirnya. Apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan hari ini? Harapan saya yang pertama itu coachee mampu menemukan solusi dari persoalan yang sedang dihadapinya, terus juga memiliki komitmen serta tanggung jawab untuk merealisasikan rencananya. Terus yang kedua, kemampuan coaching saya semakin berkembang dari waktu ke waktu sehingga dapat saya terapkan di lingkungan sekolah. Oke. Baik Ibu, sekian dulu kegiatan praobservasinya kali ini. Silakan Ibu lanjutkan
kegiatan coachingnya terhadap coaching. Semoga sukses ya Bu, senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu untuk siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu dan selamat siang. Oke, selamat. Bu Ovi, apa kabar hari ini? Siang juga Ibu, puji Tuhan. Kabar saya baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Oh, puji Tuhan, saya juga baik-baik Bu. Tadi sepertinya Ibu ingin membicarakan sesuatu ya Bu? Iya Bu, apa Ibu ada waktu? Oh, ada Bu. Kita bisa berbicara, kita punya waktu 15 sampai 20 menit Bu. Silakan Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Ibu, saya perhatikan dari tahun ke tahun di sekolah saya itu tidak ada perubahan. Jadi cara menyampaikan materi itu hanya menggunakan metode yang konvensional. Jadi seperti contohnya metode ceramah saja Ibu. Sedangkan kalau kita perhatikan itu di zaman yang semakin canggih harusnya kan perubahan teknologinya semakin pesat nih Ibu. Tetapi guru-guru di sekolah saya itu tidak ada perubahan sehingga pembelajarannya itu kurang bervariasi. Oke Ibu, jadi permasalahan dari Ibu Ovi ini pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat Ibu di sekolah yang kurang bervariatif, ya? Iya, betul Ibu, kurang bervariatif baik metode pembelajaran maupun medianya Ibu. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Ovi ingin dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kali ini Ibu, saya ingin mendapatkan ide adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu Ovi inginkan adanya perubahan di sekolah Ibu. Kira-kira perubahan yang bagaimana yang Ibu Ovi ingin lihat di sekolah? Saya ingin mendapatkan perubahan, misalnya cara menyampaikan pembelajaran yang bervariatif, terus misalnya saja menggunakan aktivitas seperti quizzes atau sekedar slide PowerPoint, itu lebih baik Ibu daripada hanya mengandalkan metode ceramah. Jadi harapan saya bahwa media yang akan dipakai itu supaya lebih bervariasi saja Ibu, seperti itu. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Ovi mengenai media, metode, terus model pembelajaran yang bervariasi, itu idealnya itu di level 10 ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu Ovi itu berada di level berapa saat ini? Kalau menurut saya Ibu masih di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru baru, jadi sepertinya level tinggi itu masih lebih sulit, jadi mungkin saat ini masih di level 5. Dengan kondisi yang ada ini, kira-kira di level berapa Bu yang mau Ibu tingkatkan supaya terlihat perubahan pembelajaran yang bervariasi? Kalau bisa mungkin ditingkatkan ke level 7 Ibu, karena kalau di tingkatan level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit Ibu. Baik, dari level 5 ke level 7 ya Bu? Iya, iya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Ovi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu? Seperti itu Bu. Ya, sebenarnya saya juga memikirkan beberapa hal ya Ibu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat Ibu, tapi mungkin yang bisa saya pastikan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan mungkin kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru, lalu mungkin face to face bergantian Bu, seperti itu. Nanti Ibu rencanakan dengan
mentoring ataupun pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Ufi lakukan atau Ibu Ufi terapkan di sekolah yang membuat teman-teman Ibu Ufi itu merasa nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin selain mentoring itu saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau tidak wakasek kurikulum untuk membuat kegiatan semacam workshop Bu. Nanti tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Nah, berarti Ibu Ufi ini sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau workshop ya. Dari ketiga ini, kira-kira Ibu lebih nyaman atau lebih mudah atau lebih cepat direalisasikan itu yang mana? Sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang, lalu waktunya juga itu tidak sebentar, terus ditambah lagi biaya dan juga kita harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin saya bisa lebih nyaman itu yang dilakukan adalah mentoring. Oke, kegiatan mentoring ya Bu. Kira-kira kegiatan mentoring ini Ibu membutuhkan support atau bantuan siapa Ibu? Saya akan berkolaborasi dengan guru penggerak atau CGP yang ada di sekolah saya Ibu, dan minta bantuan guru-guru yang mahir IT dan metode serta medianya itu yang biasanya dia gunakan bervariatif. Jadi kalau di sekolah saya gurunya itu saya bisa minta tolong Ibu Afila karena menurut saya beliau itu yang mahir di bidang IT. Jadi di sini Ibu menggunakan sistem kolaborasi dengan rekan sejawat untuk kegiatan mentoring ya Bu. Ya Ibu, karena itu juga sangat memudahkan saya dalam merealisasikan rencana saya Ibu. Terus kira-kira kapan Ibu melakukan mentoring ini? Secepatnya Ibu, saya akan mengkoordinasi dengan guru-guru di sekolah saya biar bisa menciptakan perubahan di sekolah saya Ibu. Wah, luar biasa, semangat sekali Ibu Ufi ini. Kira-kira Ibu dari percakapan kita di siang hari ini, apa yang Ibu Ufi dapatkan? Saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana dapat melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara melakukan kegiatan mentoring, terus dibantu juga dengan rekan sejawat di sekolah yang memang ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran itu. Oke, wah luar biasa ya Ibu. Ibu sudah ada gambaran ya untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu. Oke, saya tunggu ya bagaimana Ibu mau menerapkannya, karena saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita Ibu selanjutnya. Terus kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan beberapa teman di sekolah ya Bu. Saya doakan semoga sukses ya Bu kegiatannya dan segera dilaksanakan ya Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya, singkat namun sangat membantu Ibu, karena Ibu sudah memberikan saya solusi dalam persoalan yang saya hadapi Ibu. Ya, sama-sama Bu, senang sekali saya bisa bercerita dengan Ibu. Semoga sukses selalu ya Bu. Selamat siang, terima kasih Ibu. Baik, selamat siang Ibu Novi. Tadi sudah melakukan coaching dan berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, puji Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu.
Baik Ibu, tadi saya sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan Coach ya. Yang saya amati, sejauh yang saya amati, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana Ibu menanyakan tujuan kepada Coach, lalu memancing Coach untuk bisa menemukan solusinya dari permasalahan, lalu ada mengidentifikasi masalah, ada rencana aksinya juga. Ibu sudah mendorong tanggung jawab dari seorang coach untuk bisa komitmen dengan rencana aksinya. Dan juga tadi Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu Ibu sudah penuh kesadaran dalam melakukan coaching atau research, lalu Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan tidak lupa Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi Ibu, ini ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya ajukan di dalam pasca observasi Ibu ini. Yang pertama, boleh Ibu ya? Boleh Ibu, silakan. Oke. Baik, yang pertama ini dari proses coaching kali ini nih, kira-kira apa yang perlu Ibu tingkatkan dalam proses coaching kali ini? Ya, baik Bu. Saya ingin memperdalam pemahaman saya tentang alur tirta, terus saya ingin bersikap lebih terbuka dan ingin tahu tentang coaching dengan berusaha tidak menghakimi, terus melabel, berasumsi atau menganalisis pikiran orang lain. Baik Ibu, jadi Ibu ingin memperdalam alur tirta ya, alur tirta, lalu Ibu juga ingin lebih fokus, lebih memperdalam alur tirta. Lalu yang keduanya itu adalah Ibu ingin lebih bersikap terbuka kepada coach. Begitu ya Bu ya? Ya, benar sekali Bu. Paling kurang keterampilan coaching saya meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Yang jelasnya ya Ibu, saya akan sering berlatih penerapan coaching bersama rekan sejawat. Terus saya juga menonton video-video coaching yang ada di YouTube. Itu sangat membantu saya dalam mengasah kemampuan coaching saya, Bu. Oke, jadi ada dua rencana aksinya ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensinya itu. Yang pertama itu adalah berlatih coaching bersama rekan sejawat, lalu yang kedua adalah menonton YouTube. Nah, baik Ibu, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Secepatnya Ibu, sekarang ini juga bisa, karena ini adalah hal baik yang harus saya pelajari, jadi saya tidak akan menundanya lagi. Wah, ini baik Ibu, keren sekali ya. Baik Ibu, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakannya? Menurut Ibu, siapa yang akan bisa membantu Ibu untuk merealisasikannya? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk merealisasikan itu. Oke, baik Ibu beruntung sekali ya Ibu memiliki rekan sejawat yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu. Baik Ibu, kita cukupkan dulu percakapan kita kali ini. Tapi sebelum itu saya masih ada pertanyaan satu lagi untuk Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Baik, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan kita hari ini, mulai dari saat pra-observasi dan juga pasca observasi ini,
itu menumbuhkan rasa percaya diri dan keyakinan saya untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang agar membantu murid dan rekan sejawat yang membutuhkannya. Oke Ibu, baik Ibu, kita cukupkan dulu perbincangan kita. Senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga sukses dan lancar dan kemampuan coachingnya bisa bertambah dari waktu ke waktu. Itu ya Bu ya, selamat siang. Baik Ibu, selamat siang. Senang juga sudah berbincang-bincang dengan Ibu. Sukses juga untuk Ibu ya. Oke, sukses untuk kita bersama. Tasik. Ayo. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.